sudah bangkit di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan kita dan tingkatkan kebersamaan kita. Jangan kita kasih kelas sedikit pun juga untuk PKI bangkit di Republik Indonesia ini. Siap badan PKI? Siap! Siap PKI? Indikasi yang terbaru tentang kebangkitan PKI itu yang saat ini saya dan kawan-kawan sedang melawan habis-habisan adalah munculnya logo mirip Palu Arit yang ada di uang kertas Republik Indonesia, saudara. Walaupun Bank Indonesia mengatakan itu hanya teknologi, yaitu untuk pengamanan, justru kita kembali bertanya, kenapa teknologi pengamanan uang kertas dari pemalsuan tersebut harus muncul berlogo mirip Palu Arit? Bisa diupayakan dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, karena itu saudara, protes kita terhadap hal tersebut mestinya itu ditangkap oleh pemerintah dengan sinyal yang positif. Tapi tidak, yang ditangkap oleh pemerintah saudara, polisi mendorong gubernur Bank Indonesia untuk melaporkan saya. Begitu Bank Indonesia tidak mau melaporkan, maka dimunculkan LSM binaan Polri untuk melaporkan saya dalam persoalan tersebut. Saya tidak akan mundur bahwa munculnya logo Palu Arit harus kita lawan bersama. Memang satu keprihatinan di negeri kita saat ini, saudara, manakala intelijen digunakan untuk memata-matai para ulama dan tokoh nasionalis. Mestinya intelijen itu ditingkatkan fungsinya untuk memata-matai kebangkitan PKI. Betul. Bukan untuk memata-matai mereka cinta kepada bangsa dan negeri ini. Kemudian kepolisian sendiri dijadikan alat untuk mengkriminalisasi ulama, mengkriminalisasi tokoh-tokoh nasionalis. Bahkan bukan lagi mengkriminalisasi, tapi menterorisasi para ulama dan memakalisasi daripada tokoh-tokoh nasional yang cinta kepada bangsa ini, saudara. Dan ini nggak boleh dibiarkan. Ini harus kita lawan. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara polisi. Sehingga polisi tidak bisa seenaknya mengkriminalisasi setiap warga negara, tapi polisi tugasnya adalah menegakkan hukum. Karena Indonesia adalah negara hukum, saudara. Maka itu saya mengajak semua yang ada di sini, ayo mari kita selamatkan NKRI kita. Ini negeri milik kita bersama. Apapun agama dan budaya Anda yang cinta kepada Republik ini, mari kita bergandeng tangan, kita jaga ini kedaulatan NKRI sebagai tanggung jawab kita semua. NKRI ini adalah kapal besar kita yang menampung kita semua. Nggak boleh kapal besar ini dilobangi oleh siapapun, saudara. Satu saja melobangi kapal besar ini, kemudian kita biarkan, kapal ini akan tenggelam, kapal ini akan karam dan akan menghancurkan kita semua. Lalu saya mau tanya semua yang ada di sini, cinta Indonesia? Cinta NKRI? Siap pertahankan NKRI? Siap menegakkan kedaulatan NKRI? Kedaulatan NKRI di semua bidang harus kita tegakkan. Kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan hukum, kedaulatan teritorial, semua aspek kedaulatan di Republik ini harus kita tegakkan, saudara. Maka itu sekali lagi dan sekali lagi, kalau barusan sudah kita dengarkan bapak-bapak kita menyampaikan di tempat ini betapa pentingnya kita ini menggelar musyawarah kebangsaan, dialog nasional dan lain sebagainya. Saya ingatkan sekali lagi di forum ini bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak boleh anti dialog, tidak boleh anti musyawarah. Mestinya mereka undang tokoh-tokoh nasional. Mari kita rembuk untuk menyelamatkan Republik Indonesia yang kita cintai ini, saudara. Maka itu saya dukung akan disampaikan tadi oleh Bapak Dias maupun yang lainnya. Yang ke depan saudara akan disampaikan juga oleh Bapak yaitu Soeharto, bahwa ke depan akan digelar yaitu ada musyawarah kebangsaan, ada musyawarah akbar umat Islam, ada musyawarah dialog nasional untuk kita sama-sama merapatkan barisan dalam rangka untuk menyelamatkan NKRI tercinta. Siap bergandeng tangan? Siap berjuang bersama? Siap selamatkan NKRI? Takbir! Ingat saudara, yang pertama yang ingin saya tekankan, berdasarkan
Pancasila sebagai dasar negara, satu ketuhanan yang Maha Esa, ini berarti sudah jelas bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan, negara beragama, sehingga pemikiran pemahaman apapun yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh ada tempat di Republik Indonesia, saudara. Apakah itu paham komunis, marxisme, leninisme, termasuk paham-paham sosialis, sekularisme, liberalisme, dan pluralisme yang merupakan produk-produk Zionis internasional. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah tegas, saudara, jelas bahwa para founding father kita mengamanatkan negara ini kepada generasi penerusnya untuk selalu menegakkan keadilan. Keadilan itu, saudara, justice for all. Keadilan itu untuk semua, tanpa memandang suku, budaya maupun agama. Semua bangsa Indonesia, siapapun dia, berhak untuk mendapatkan keadilan